Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi kita di tahun ajaran yang baru ini untuk belajar tematik. Nah, hari ini anak-anak akan memulai untuk pembelajaran tematik di unit 1. Nah, apa saja sih mata pelajaran yang ada di unit 1? Mari kita lihat. Mata pelajaran tematik yang ada di unit 1 hanya ada 3. Biasanya kan ada 5. Nah, di unit 1 ini ada 3 ya anak-anak. Ada Bahasa Indonesia, ada IPA, dan ada SBDP. Bahasa Indonesia topiknya adalah teks eksplanasi dan teks non-fiksi. Untuk IPA, topiknya adalah sistem organ tubuh. Dan SBDP topiknya adalah cerita bergambar. Nah, anak-anak kalau ada pertanyaan, Ibu kenapa hanya 3? Biasanya ada 5. Karena ini adalah pemotongan sesuai KD. Nanti di unit selanjutnya mungkin tidak ada SBDP tapi digantikan oleh IPS. Untuk unit 1 ini kita belajar tematik 3 mata pelajaran ini dulu ya. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi dan teks non-fiksi. Apa sih itu teks eksplanasi dan teks non-fiksi? Mari kita lihat. Nah, anak-anak di kelas 4 kita sudah pernah belajar tentang teks non-fiksi. Apa pengertian dari teks non-fiksi? Pengertiannya adalah teks yang berisi informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta. Fakta adalah nyata, ya, fakta sampai dengan nyata. Yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Nah, pasti anak-anak masih ingat kan? Dulu saat di kelas 4 belajar teks non-fiksi dan fiksi. Nah, kamu harus bisa membedakan. Teks non-fiksi adalah berdasarkan kenyataan, tapi teks fiksi tidak berdasarkan kenyataan, hanyalah hayalan. Nah, anak-anak bisa catat ini ya di buku catatan tematiknya. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Nah, ini anak-anak juga sudah pernah pelajari di kelas 4. Ibu hanya mengulang sedikit saja untuk mengingatkan kamu pelajaran ini. Ide pokok teks adalah inti permasalahan, ya. Inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh si pembuat teks. Ada beberapa nama lain dari ide pokok atau dari ide pokok teks. Di antaranya adalah pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Jadi, ide pokok ini sama artinya dengan pikiran pokok, pikiran utama, atau gagasan pokok. Itu hanya sebuah istilah saja, tapi intinya adalah sama, yaitu untuk merujuk pada inti permasalahan dari teks yang tersedia yang disajikan. Untuk menentukan ide pokok, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Ingat ya, supaya kamu tahu menentukan ide pokok, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Kamu perlu membaca dari awal sampai akhir, jangan dilompat-lompat. Perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non-fiksi. Dalam satu paragraf teks, biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Maka, informasi atau permasalahan teks tersebut adalah ide pokok yang kamu temukan. Ya, biasanya itu terdapat dalam satu paragraf. Jadi setiap paragraf ada ide pokoknya. Silakan dicatat bagi yang mau mencatat ya. Bisa di-pause dulu videonya. Bagaimana menentukan ide pokok dan informasi penting dalam suatu teks non-fiksi?
ada 3 caranya. Yang pertama, kamu mendengarkan atau membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kalau kamu dibacakan teksnya, berarti kamu harus dengarkan dengan teliti, dengan benar-benar. Ya. Lalu kalau kamu membaca teksnya, kamu harus baca dengan seksama dan baca teksnya dari awal sampai akhir. Jangan dipotong-potong saat membaca. Yang kedua adalah catat kata kuncinya yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan yang ketiga, gunakan kata tanya atau yang sering kita sebut dengan 5W tambah 1H. Kata tanya apa saja? Kata tanyanya adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalau kamu gunakan 5W tambah 1H ini, maka itu bisa membantu kamu untuk menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Selanjutnya kita masuk ke teks eksplanasi. Apa sih pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta, sesuai kenyataan. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, jadi ada hubungan antara teks eksplanasi dengan teks non-fiksi, ya. Teksnya harus berupa fakta. Kalau teks non-fiksi berupa fakta dari mana saja boleh. Tapi kalau teks eksplanasi merupakan sebuah fakta yang terjadi di sekitar, ya, seperti fenomena alam, sosial, budaya. Jadi, ada keterhubungan antara teks eksplanasi dan teks non-fiksi. Bagaimana caranya agar kamu bisa memahami teks eksplanasi? Ada 2 caranya. Mirip dengan bagaimana kamu bisa menentukan ide pokok ataupun informasi penting pada teks non-fiksi. Ya, cara yang pertama adalah menentukan kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci di sini adalah kata-kata yang penting yang sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, saat kamu membaca teks tersebut, kata-kata kunci dapat diperluas ataupun dipersempit. Tujuannya agar informasi yang kamu peroleh tepat sasaran. Jadi biasanya ada kata kunci dalam satu teks, di dalam suatu paragraf, setiap paragraf biasanya juga ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu adalah yang biasanya ada di judul atau di dalam isi teks. Cara yang kedua untuk memahami teks eksplanasi, kamu bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Nah, menjawab pertanyaannya menggunakan apa? Menggunakan metode pertanyaan 5W tambah 1H. Mirip kan? Dengan cara mendapatkan ide pokok ataupun informasi penting dari teks non-fiksi. Kalau anak-anak sering mendengar 5W tambah 1H, apa saja sih itu pertanyaannya? Nah, Ibu sudah pernah jelaskan ini ya. Yang pertama itu ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kenapa Ibu Ayu W dan H hurufnya? Karena ini diambil dari bahasa Inggris ya. What, where, when, begitu ya. Tapi kalau kita translate, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kalimat tanyanya seperti ini. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Silakan anak-anak ini harus ingat, supaya kalau ditanya oleh Bapak Ibu gurumu, kamu bisa jawab. Pertanyaan yang digunakan dengan konsep 5W tambah 1H. Apa saja itu? Kamu bisa menjawabnya ya.
Oke, sekarang kita mau mengerjakan latihan soal, ya. Nah, di sini ada soal untuk menentukan ide pokok dan informasi penting dari teks berikut. Jadi, Ibu punya satu teks yang terdiri dari 5 paragraf. Ya, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Apa yang harus kamu buat dari paragraf ini? Kamu akan membuat tabel seperti ini ya. Untuk menentukan ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut. Kamu baca paragraf pertama, lalu kamu tentukan ide pokoknya apa, tulis di sini. Dan informasi penting yang kamu dapatkan, tulis di sini. Ya. Bagaimana supaya tahu informasi pentingnya? Silakan undur videonya. Tadi Ibu Ayu sudah ada jelaskan bagaimana cara menentukan informasi penting. Supaya kamu ingat lagi, silakan ulangi lagi videonya. Paragraf kedua kamu baca, lalu kamu tentukan ide pokoknya atau gagasan utamanya. Tentukan lagi informasi pentingnya. Sampai paragraf terakhir, paragraf kelima. Silakan kamu buat tabelnya di buku latihan tematikmu, lalu kamu kerjakan. Demikian penjelasan kita untuk materi tematik Bahasa Indonesia hari ini. Selamat mengerjakannya dan sampai bertemu di Zoom dengan wali kelasmu. Bye-bye.